Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu dengan tatap muka secara online. Dan pada hari ini juga Pak Sofi akan memberikan materi ilmu pengetahuan sosial, yakni IPS, yang materinya adalah kegiatan ekonomi di Indonesia. Mungkin kalian sudah pernah melihat kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar kita, kegiatan jual beli, kegiatan kalian kalau lagi lapar beli makanan, kalau lagi haus beli minuman, itu adalah termasuk daripada kegiatan ekonomi. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3 jenis. Itu kegiatan pokok, yakni kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Itu ada 3 jenis. Ini produksi, konsumsi, dan distribusi. A. Keragaman aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia. Indonesia kaya akan sumber daya alam yang tersebar di seluruh wilayah daratan ataupun perairan. Yang akan kita bahas satu, wilayah daratan. A. Pemanfaatan sumber daya alam hasil peternakan dan penangkaran. Contohnya seperti daging sapi, daging ayam, susu sapi. Nah, itu semuanya dijadikan sebagai bahan makanan untuk kita dan bahan minuman untuk kita. Yang B. Pemanfaatan sumber daya alam hasil pertanian dan perkebunan. Contohnya seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, karet. Nah, itu pemanfaatan sumber daya alam hasil pertanian. Yang C. Pemanfaatan sumber daya alam hasil hutan. Contohnya seperti kayu jati, itu bisa dijadikan untuk membuat meja, bisa dibuat lemari, bisa dibuat untuk tempat tidur, bisa dibuat menjadi kursi. Nah, itu yang di wilayah daratan. Yang kedua adalah wilayah perairan. Sumber daya alam wilayah perairan yang berada di air itu meliputi sungai, waduk, danau. Contohnya adalah untuk bisa jadi penangkaran ikan. Kalau di sungai bisa dibuat untuk udang gala ataupun apa. Yang B. Pemanfaatan sumber daya hasil laut. Sumber daya hasil laut contohnya seperti ikan laut yang dimanfaatkan oleh kita untuk makanan sehari-hari. Itu yang wilayah perairan meliputi ada di sungai, waduk, danau, kemudian di laut. Selanjutnya yang B. Pengaruh potensi sumber daya alam terhadap mata pencarian masyarakat. Sumber daya alam yang berlimpah dan bervariasi mempengaruhi mata pencarian yang ada di masyarakat. Satu, yaitu mata pencarian di dataran rendah. Mata pencarian di dataran rendah biasanya A. Sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai perajin. Itu biasanya yang kegiatan ekonomi yang ada di dataran rendah. Mata pencariannya adalah sebagai petani, pedagang, dan perajin. Yang kedua, mata pencarian di dataran tinggi.
Mata pencarian di dataran tinggi biasanya orang-orang sebagai peternak, petani kebun, nah itu biasanya di dataran tinggi. Yang ketiga, mata pencarian di perkotaan, beda dengan mata pencarian di dataran rendah atau di wilayah pedesaan, beda. Kalau di perkotaan mereka banyaknya sebagai pekerja swasta, sebagai pegawai pemerintahan, atau sebagai wira swasta. Itu mata pencarian di perkotaan. Untuk yang C, kegiatan ekonomi di Indonesia. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup sangat beragam. Ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di pabrik, ada yang bekerja di sawah atau ladang. Nah, makanan pokok sebagian besar masyarakat di Indonesia adalah nasi. Tahukah kalian dari mana asal dan bagaimana proses dari pembuatan nasi tersebut? Nah, nasi berasal dari tanaman yang ditanam oleh petani di sawah. Proses tersebut menunjukkan contoh kegiatan ekonomi yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan ekonomi. 1. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. A. Kegiatan produksi. Produksi, apakah yang dinamakan produksi? Kegiatan produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Itu dinamakan dengan produksi. Yang kedua adalah distribusi. Apa sih distribusi itu? Distribusi adalah kegiatan masyarakat untuk mengantarkan barang dan jasa dari tempat produksi. Setelah barangnya jadi, kemudian diantarkan ke toko-toko, itu namanya distribusi. Yang ketiga adalah konsumsi. Apakah yang dinamakan dengan konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya kalian mau minum, maka kita harus membeli air minum di toko ataupun di warung. Mau makan, harus membeli jajanan di kantin. Nah, itu yang namanya konsumsi. Nah, ini yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.